Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silahkan memimpin kelas. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada aku. Siapa? Absen 13. Absen 13. Ada lagi yang tidak berangkat hari ini? Absen 13 alasannya kenapa nggak berangkat? Kaki kayaknya. Sampai kayaknya. Oke, kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang Keanekaragaman hayati. Oke, keanekaragaman hayati. Mungkin kalian sudah tidak asing ya mendengar istilah keanekaragaman hayati. Oke, untuk lebih lanjut, untuk kalian memahami keanekaragaman hayati, kita akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik atau biasa disebut dengan pretest. Nah, pretest ini berfungsi agar kalian mengukur sejauh mana sih tentang pemahaman kalian tentang keanekaragaman hayati ini. Sudah siap untuk pretest? Ini siap-siapin. Ya, oke, disiap-siapin ya. Oke. Saya berikan dulu lembarnya. Soalnya nggak banyak. Nggak susah ya. Belum belajar. Oke, sudah siap? Udah. Sudah siap. Bismillah ya. Ini soalnya. Oke, silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri tanpa ada yang mencontek ya. Ya, nggak boleh nyontek ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan pretest ini. Apa yang soalnya dulu tuh apa, Bu? Nggak kebaca, Bu. Nomor 2, sebutkan jenis-jenis keanekaragaman hayati di Indonesia yang pernah kalian dengar. Ya. Ya, nggak boleh nyontek ya. Oke, kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan angkat tangan. Oke, sudah selesai ya? Oke, untuk kegiatan selanjutnya silakan kalian perhatikan video yang ibu tayangkan berikut ini. Oke, silakan kalian perhatikan video yang ada di depan dulu ya, sembari ibu mengoreksi hasil asesmen kalian. Nanti di Itu orang. Iya, pos musik. Oke, dari video yang ibu tampilkan di atas tadi, apakah ada tanggapan? Apakah ada tanggapan untuk mengomentari atau bertanya di video tersebut? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ibu lanjutkan. Apakah kalian pernah ke kebun binatang? Nah, apa yang kalian lihat di sana? Banyak Hewannya banyak, ada hewan. Hewan apa aja? Zebra. Zebra, Gajah. gajah. Ini Singa. Ya, singa ya. Oh, Nah, oke. Itu tadi di kebun binatang. Kalau kalian pernah nggak itu ke cagar alam? nggak pernah, Bu. Apa itu? Tidak pernah. Oke, kita lanjut ya. Nah,
hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu kan merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, khususnya itu flora atau fauna? Kalau hewan fauna ya. Oke, yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua itu peserta didik mampu menjelaskan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Silahkan perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, gambar apa itu? Bunga Iya, bunga bangkai sama Sulanya Sulanya berapa, Bu? Hmm? Sulanya berapa? Sulanya ada berapa? Yuk dihitung. Ada satu ya. Nah, itu beda berjumlah satu. Nah, kalau bunga bangkai itu asalnya dari mana? Ada yang tahu? Boleh tahu? Kalian nggak tahu? Nggak tahu. Oh ya, rafflesia, Bu. Kalau yang beda berjumlah satu, Dari asalnya Jawa. dari mana? Ya, ujung Kulon. Kulon. Oke. Kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yaitu berdiskusi. Oke, untuk pembagian kelompoknya, untuk barisan yang sini itu kelompok 1 ya. Iya. Barisan sini kelompok 1, kemudian yang barisan sini itu kelompok 2. Kelompok 2. Yang mana kelompok 1 itu menganalisis LKPD flora dan fauna di Indonesia bagian barat. Ya, bagian barat. Kemudian untuk yang kelompok 2 itu kalian menganalisis LKPD flora dan fauna di Indonesia bagian timur. Oke, silakan kalian duduknya bersebelahan ya, bergabung di kelompoknya. Ini isinya di dalam sini, Bu. Iya, isinya di situ ya, udah ada kolom-kolom jawabannya. Ini maksudnya gimana, Bu? Nah, itu silakan kalian dijawab. Nah, itu sudah ada kolom-kolomnya. Ini, Bu. Itu yang kotak-kotak itu ya, itu silahkan kalian lengkapi informasi yang kalian ketahui terkait. Contohnya di LKPD bagian Indonesia bagian barat itu kan ada gambar rafflesia. Nah, rafflesia itu ciri-cirinya apa saja? Seperti diameter, kemudian asalnya di mana, gitu ya. Silakan kalian isi di kolom tersebut. Jawab, didiskusikan dengan teman-temannya. Ini disebut itu sudah. Ya, gitu ya. Karena memiliki Oke, keaktifan kalian ibu nilai ya. Jadi silakan kalian aktif berdiskusi. karena kecantikan terkenal dengan kecantikan dan keunikan bulunya. Ini burung asli Papua. Burung paling indah di dunia asli Papua. Iya, Bu. Ya, boleh. Silakan diisi sepengetahuan kalian ya. Tadi kan sudah ada materi yang ibu bagikan. Iya. Tadi kan sudah ada lembar untuk materinya ya. Silakan dibaca-baca kembali. Aduh, ada tadi. Wah, banyak. Ini Pak Andre apa yang ada hutan kok? Andre bulan. Aduh, Andre apa dulu? Bibitnya ngomong. Oke, kalian boleh menggunakan referensi lain. Boleh searching kan, Bu? Iya. Asal di blog yang itu ya, resmi ya. Andre apa nih, Bro? Tidak tahu, Bro. Sampai bulan ya. Ini anggrek dan
yang besar, kemudian tidak memiliki akar, batang, dan juga daun, tidak memiliki klorofil, dan sebesar di bunga rafflesianya tidak berbentuk buku dan juga berbau busuk. Kemudian nomor 2, menurut kelompok bagaimana cara agar flora di atas tidak mengalami kerusakan atau punah? Menurut kami dengan melakukan konservasi alam dan dilindungi di cagar alam. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk nomor 3 itu gambar badak berukuran 1 berasal dari ujung Banten. Banten Bu, Banten, Banten, badak berukuran 1 itu memiliki satu kulanya dimiliki hanya 1, berat badannya 900 sampai 2030. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Apakah kelompok lain ada pertanyaan ataupun tanggapan untuk kelompok 1? Silahkan. Mana? Oke. Apakah rafflesia hanya ada di Ibu? Terima kasih. Ibu, ini berapa pertanyaan, Bu? Bebas ya, pertanyaannya bebas ya. Saya mau nanya juga, Bu. Tadi kan membahas tentang badak. Apakah badak bercula 1 hanya ada di Jawa? Oke. Tanggung dulu ya pertanyaannya. Silahkan kelompok 1 menjawab. Jawab sesuai pemahaman kalian saja. Baik Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nila. Apakah rafflesia hanya ada di Bengkulu saja? Menurut pendapat kami, kalau khusus rafflesia arnoldi memang tumbuhnya hanya di Bengkulu karena dia tumbuhnya itu melalui inang. Dari yang lain. Gimana? Kelompok 2 sudah menemukan jawabannya? Sudah. Oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Jawaban yang kedua, apakah badak itu hanya di Jawa saja? Jawa ya? Jawa. Iya. Nah, hanya di Jawa saja. Oke. Sudah ya? Sudah, Bu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pemaparan dari kelompok 1 terkait flora dan fauna di Indonesia di bagian barat. Oke, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, jangan lupa ya menyebutkan nama dan nomor absennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD. Saya Nila absen 24. Ayo, Orin absen 25. Ayo kerjakan flora di Indonesia bagian timur. Pokoknya bunga. Ini bunga. Ada, itu bunga apa itu? Ini namanya bunga anggrek larat dari Maluku, Bu. Ya, oke. Bunga anggrek larat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daging daun yang tebal, panjang kira-kira 12 cm. Tekstur daun kaku dengan warna hijau muda dan hijau tua. Anggrek larat memiliki warna keunguan pucat hingga ungu tua. Oke, silakan dilanjutkan. Menurut kamu, bagaimana cara agar flora di atas tidak mengalami kerusakan ataupun dijelaskan? Menurut saya yaitu dengan melakukan konservasi alam dan dilindungi oleh cagar alam. Yang selanjutnya yaitu
juga disebut dengan burung surga karena karena terkenal dengan bulunya yang cantik. Cendrawasih juga memiliki tubuh yang tidak terlalu besar, yaitu mempunyai panjang 15 cm dan berat hanya 50 gram. Cendrawasih juga mempunyai paruh yang runcing dan tebal dan memiliki kaki petengger sehingga mereka bisa bertengger dengan baik di pohon. Menurut kelompokmu, bagaimana cara agar fauna di atas tidak mengalami kerusakan atau kehilangan? Jawabannya, dengan tidak memburu di alam liar, tidak memburu secara liar, tidak mengeksploitasi hewan, dan melestarikan dengan membuat penangkaran resmi agar tidak terjadi perburuan liar. Baiklah, saya rasa hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Oke, dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan untuk kelompok 2? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Dulu saya mau bertanya. Oke, silakan. Apakah anggrek yang dijelaskan tadi hanya ada di Maluku saja? Lanjut Bu, lanjut. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Untuk yang berburu tadi, itu hanya di bagian Papua saja. Oke, beri kami waktu. Oke, itu ya. Berikan kelompok 2 waktu untuk menjawab pertanyaan kali. Ya, saya mau jawab pertanyaan dari Bapak Oka. Anggrek larat itu memang hanya ada di Maluku saja. Tapi ada di kebun-kebun itu ada yang menanam anggrek. Apakah beda? Oh ya, itu beda sih Mbak. Anggrek kan ada banyak. Kebetulan yang anggrek larat ada di Maluku, yang di jenis lain yang ada di dan anggrek larat itu di Lanjut lagi pertanyaan yang kedua, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mutiara mengenai burung cendrawasih. Sebenarnya burung cendrawasih ini tidak ada di daerah lain. Dia khusus di bagian Papua karena ini merupakan hewan endemik yang hanya ada di Papua. Dan juga burung cendrawasih ini memiliki peran penting dalam adat istiadat di sana. Dan juga ini statusnya burung yang dilindungi dan harus dilestarikan. Apabila memburunya, maka pemburu akan mendapatkan sanksi karena itu sudah tertuang dalam peraturan pemerintah. Iklannya itu saja Bu yang dapat kelompok kami bahas. Gimana kelompok 2? Kelompok 1? Cukup? Oke, cukup ya. Silahkan kelompok 2 kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, karena diskusi sudah selesai dan presentasi pun sudah selesai. Nah, itu tadi ya terkait dengan adanya flora fauna yang ada di Indonesia, khususnya di bagian barat dan bagian timur. Terkait materi tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya di Indonesia itu memiliki keanekaragaman
Yaitu nomor 1, jelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Bu, itu nomor 2, Bu. Nomor 2, jelaskan ciri-ciri dari bunga rafflesia. Oke, sudah selesai semuanya? Karena waktu sudah habis, silahkan dikumpulkan. Sudah semua ya? Sudah mengumpulkan semua ya?